Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan saya Hari Chandra, tentunya di channel tercinta Anda, ASM Mind Center. Hari ini saya agak tampil sedikit berbeda dengan format monolog podcast ya. Biar kondisinya dalam kita membahas sesuatu lebih santai saja. Hari ini kita akan berbicara mengenai perubahan dan bagaimana manusia mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Tentunya dari perspektif ilmuwan saya, hipnosis dan neuro linguistic programming. Berbicara tentang perubahan, saya sangat senang dengan sebuah teori atau quote yang diungkapkan oleh Charles Darwin, ahli evolusi yang cukup terkenal, bahwa dia mengatakan it is not the strongest of the species that survive nor the most intelligent that survive. It is the one that is most adaptable to change. Jadi kalau kita mengartikan dari quote atau teori Darwin ini mengatakan bahwa bukanlah spesies yang paling kuat atau cerdas yang mampu bertahan, tapi mereka yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan manusia sebagai individu, bahwa kedepannya manusia yang mampu bertahan bukan yang secara fisiknya kuat, atau mungkin dia seorang yang cerdas, namun yang mampu bertahan adalah manusia yang mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Tentunya sahabat-sahabat ASM main sekalian sudah melihat ya bagaimana perkembangan digitalisasi teknologi, bagaimana perkembangan pemikiran, perkembangan sosial sudah begitu pesat sekarang ini. Sehingga kita sebagai manusia individu yang tidak mampu untuk melakukan perubahan dengan cepat, tentunya nanti akan tergerus, akan tertinggal dibanding dengan orang yang mampu berubah dan terhadap adaptasi tersebut berubah dengan cepat tentunya. Adaptasi sekarang harus cepat dan perubahan juga harus cepat. Untuk itu kita perlu mengetahui atau sedikit membahas mengapa manusia itu sulit untuk berubah. Tentunya dari perspektif keilmuan, hipnosis dan neuro linguistic program. Jadi menurut saya ada 5 hal yang membuat seorang individu atau manusia itu sulit untuk berubah. Pertama adalah berkaitan dengan setiap orang memiliki pemikiran-pemikiran program dalam dirinya yang sudah tertanam sejak sebelum-sebelumnya. Jadi sudah ada pemikiran sebelumnya berdasarkan tentunya pengetahuan, pengalaman dan apapun yang dialami, peristiwa yang dialami oleh seorang individu tersebut sebelumnya. Jadi kalau dalam teori hipnosis kita sebutnya dengan pikiran bawah sadar. Jadi setiap orang mempunyai pemikiran-pemikiran masa lalu yang diyakini bagi mereka sebagai suatu kebenaran. Ya, jadi pemikiran-pemikiran tersebut bagi mereka sebagai suatu kebenaran. Contohnya, mungkin terdahulu ada narasi-narasi atau pemikiran dari orang tua kita yang mengatakan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Ya. Jadi sejak dulu ditanamkan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Tapi kenyataannya jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, konteks sekarang, hal itu tentunya sebagian besar sudah tidak berlaku lagi terhadap individu manusia sekarang ini. Khususnya di kota-kota perkotaan ya. Jadi mempunyai anak bagi masyarakat umum sekarang sebagai suatu tanggung jawab yang lebih besar. Karena kita harus memikirkan biaya kehidupan anak kita harus memikirkan biaya pendidikan anak kita harus memikirkan langkah-langkah anak kita
supaya bisa mencapai suatu keinginan kesuksesannya. Jadi tidak sesimpel bahwa melahirkan akan menghasilkan rezeki yang banyak, melahirkan anak akan menghasilkan rezeki yang banyak. Jadi suatu pemikiran program tersebut salah satu contoh yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar seorang zaman dulu, atau mungkin sampai sekarangnya ditanamkan oleh orang tuanya dan lingkungannya. Nah seperti itu, jadi pasti setiap orang punya pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan, pengetahuan sebelumnya yang membuat dia secara individu sulit untuk berubah. Kemudian apalagi yang menyebabkan seseorang sulit untuk berubah? Yang kedua adalah perubahan untuk menjadi lebih baik tentunya jauh dari kata nyaman. Jadi memang kalau berbicara tentang perubahan ini, pada awalnya tentunya sangat tidak nyaman bagi kita seorang individu. Sangat tidak nyaman bagi kita seorang individu. Namun setelah kita melaluinya, menjalaninya, tentunya akan ya seperti kebiasaan kita sehari-hari, kita akan menjalankan secara otomatis. Contohnya ketika kita waktu kecil belajar naik sepeda, kita mengayuh pertama kali belajar sampai jatuh-jatuh, sampai sakit, kadang terluka ya kan karena jatuh dari sepeda. Tapi karena setiap hari kita berlatih, kita belajar bersepeda, akhirnya kita mahir dalam bersepeda. Dan akhirnya kita secara otomatis ketika kita ingin pergi, kita bisa mengayuh dengan sepeda dengan baik dan lancar. Jadi tadi perubahan, tentunya perubahan itu pasti akan mengalami ketidaknyamanan. Karena kita harus belajar hal-hal baru lagi, harus menyesuaikan pemikiran kita lagi. Dan itu tidak mudah dan butuh beberapa kali, butuh kita lakukan secara berulang hingga menjadi suatu kebiasaan. Jadi kenapa orang sulit untuk berubah? Tentunya karena perubahan tersebut biasanya jauh dari kata nyaman. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, mengapa manusia sulit untuk berubah? Yaitu belum menemukan alasan yang kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi kenapa sulit berubah? Karena belum mempunyai alasan yang menarik bagi dia. Kenapa sih saya harus berubah? Misalnya seseorang ingin menurunkan berat badannya atau diet. Orang tersebut harus menemukan alasan yang kuat. Kenapa sih dia harus diet? Ya kan, alasan yang kuat. Jika memungkinkan yang berbentuk yang punya emosional tingkat tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang tubuh kita masih sehat gitu sehari-hari, suruh diet pasti kita suruh olahraga males. Tapi jika misalnya kita mengalami kondisi tertentu, misalnya adalah kita mengidap suatu penyakit dan menurut dokter harus melakukan diet, harus melakukan pola makan yang kuat, tentunya dengan terpaksa dia harus merubah cara kebiasaan untuk makan atau melakukan diet. Nah hal ini menjadi salah satu contoh alasan untuk berubah harus mempunyai alasan yang kuat. Dalam hal ini ya harus berkaitan dengan mungkin kesehatan dia, mungkin dengan emosi dia. Misalnya seorang berubah demi dia mendapatkan seorang pacar atau istri ya yang dia cintai, dia tentunya akan mau berubah demi kepentingannya tercapai. Jadi harus punya alasan yang kuat. Yang keempat, mengapa sulit manusia berubah? Yaitu tidak memiliki figur yang dapat diteladani. Kadang kita manusia pengen berubah, tapi berubahnya seperti apa ya? Berubahnya seperti apa yang kita inginkan? Ya, kita lebih baik kita mempunyai seorang figur, bukan berarti kita harus mencontoh plek-plekan ya, tapi setidaknya ketika ada seorang figur, lebih mudah kita akan memodeling perubahan kita. Misalnya, oh saya ingin menjadi seorang pembicara hebat. Ya kita bisa memodeling tentu pembicara-pembicara yang hebat di Indonesia, misalnya motivator hebat, Tung Dasem, atau di luar negeri Anthony Robbins, ya silahkan. Jadi
kita mempunyai sosok mau seperti apa kita berubah, contohnya figur seperti apa, itu akan lebih memudahkan kita untuk melakukan perubahan. Dan yang kelima, mengapa manusia sulit berubah, yaitu takut dengan proses yang baru, ya kan? Takut akan proses yang baru. Setiap orang mempunyai waktu dan proses yang berbeda untuk menjadi lebih baik. Jadi tadi kita kaitkan dengan poin nomor 2 tadi, perubahan itu pasti tidak nyaman, tidak menyenangkan awalnya, dan butuh proses untuk perubahan itu sendiri berdasarkan kondisi setiap individu hari ini. Jadi mungkin individu A dia mempunyai potensi dalam dirinya mungkin lebih baik dibanding dengan individu B, ya kan? Baik dari segi pengetahuan, dari segi finansial, dari segi keilmuan. Jadi setiap orang itu mempunyai titik awal yang berbeda-beda terhadap perubahan itu sendiri, sehingga hasilnya tidak sama setiap orangnya bergantung dengan situasi kondisinya di awal perubahan itu sendiri. Jadi setiap manusia itu kadang-kadang gagal melakukan perubahan, tidak mau untuk melewati prosesnya, dan prosesnya itu bisa cepat dan tentunya juga bisa lambat. Jadi setiap individu berbeda. Nah, tadi adalah 5 hal yang kenapa sulit untuk berubah. Berbicara tentang perubahan, bagaimana seorang manusia atau seorang individu mampu menerima suatu perubahan dengan nyaman, hanya satu kuncinya, adalah kemampuan adaptasi dari diri kita. Jadi kalau kita kaitkan dengan salah satu ungkapan dari filsuf Yunani, Heraklitos, yang menyatakan, tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Artinya hidup ini ke depan bergerak dan tidak pasti. Jadi berbicara tentang perubahan tadi, bergerak dan tidak pasti. Dan perubahan itu adalah bersifat abadi. Akan kita jalani, akan kita alami setiap harinya. Di sini saya akan menjelaskan 5 cara atau 5 tips agar Anda mampu menerima atau beradaptasi secara nyaman. Poin pertama adalah terima perubahan. Ya tadi, karena perubahan akan terus-menerus dan bersifat abadi. Terima perubahan. Saya akan mencontohkan dengan Nokia. Mungkin teman-teman familiar, mungkin angkatan saya atau angkatan sebelum familiar dengan produk yang namanya Nokia. Ketika pada saat itu betapa hebatnya brand Nokia itu ya, menguasai pasar handphone di seluruh dunia. Dan mereka merasa yakin, Nokia merasa yakin bahwa produknya adalah paling hebat, produknya adalah paling kuat, produknya adalah yang paling laku dan banyak dicari oleh konsumen. Dengan seiring perubahan, tentunya ada perubahan need atau keinginan dari para consumer, yaitu dengan mampu lebih mudah aplikasinya, open source aplikasinya lebih mudah. Dan Nokia pada saat itu karena merasa dirinya paling mampu, paling kuat, ternyata tidak melihat perubahan-perubahan tersebut. Sehingga Nokia pada akhirnya bangkrut. Demikian juga dengan BlackBerry Messenger. Ketika mereka merasa yakin pada saat itu dengan security mereka, kenyamanan mereka, dia yakin bahwa produk BBM ini sangat aman dan disukai oleh orang. Sedangkan di lain pihak ada iPhone atau ada Android yang open source. Jadi semua aplikasi bisa digunakan di sistem OS mereka. Jadi dengan menutup atau eksklusivitas dari BBM, akhirnya BBM tergerus dengan iPhone dan Android. Karena need-nya pada saat itu bahwa bukan lagi security dan kenyamanan, yaitu bagaimana seorang itu mampu berkomunikasi dengan siapapun dimanapun dengan fleksibel. Sehingga Nokia maupun BBM akhirnya tergerus dengan perubahan itu sendiri. Jadi kita harus mampu menerima perubahan itu sendiri. Yang kedua adalah
buka pikiran Anda atau open minded ya, dengan perubahan itu. Lihatlah perubahan itu sebagai suatu motivasi dalam diri Anda. Perubahan itu sebagai menciptakan kreativitas Anda dalam melakukan hal-hal baru. Contohnya, ketika era COVID ini 2 tahun terakhir, kami para trainer dihadapkan oleh situasi yang biasanya offline, tentunya tidak bisa mengajar, harus open minded dengan cara merubah cara trainer dengan melakukan daring atau online melalui Zoom. Karena jika kita sebagai seorang trainer tidak merubah mindset kita, tidak open minded ya tentunya akhirnya kita nggak bisa ngajar. Nggak bisa ngajar akhir-akhirnya ya tidak mendapatkan suatu pendapatan atau uang dari bagaimana kita melakukan training itu sendiri. Jadi harus open minded. Yang ketiga adalah bersedia untuk belajar dan berpraktik hal baru. Dikaitkan lagi dengan saya sebagai seorang trainer, pada saat itu era pandemi ketika terjadi perubahan tersebut, kita harus merubah ke online atau virtual. Kita harus bersedia belajar baru, hal-hal baru. Misalnya bagaimana cara kita mengoperasionalkan Zoom ketika kita melakukan training, bagaimana kita berpikir menggunakan teknik-teknik baru ketika berinteraksi dengan peserta kita, dengan audiens kita, ya kan? Bagaimana kita mampu untuk memberikan modul-modul yang menarik ketika kita melakukan training virtual atau online, karena sangat berbeda kondisinya ketika kita melakukan training online maupun offline. Artinya kita mau belajar hal-hal baru. Kemudian hal keempat adalah keluar dari zona nyaman, ya kan? Karena memang kebiasaan baru itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Contohnya ketika pertama kali saya melakukan training virtual atau online, saya melihat peserta tersebut ada yang menutup kameranya, ada yang tidak menampakkan mukanya, sehingga bagi saya pertama kali tidak nyaman, merasa tidak dihargai gitu ya. Jadi merasa tidak nyaman, merasa tidak dihargai. Namun setelah kita sering melakukan training tersebut seiring waktu menjadi suatu kebiasaan baru, akhirnya ternyata bagi kita seorang trainer sekarang sudah biasa menghadapi peserta yang mungkin low respon atau tidak mau menghidupkan kameranya, tentunya dengan berbagai alasan kesibukannya atau bahkan berkaitan dengan ketika kita open kamera, kuota internet kita akan tergerus dengan cepat dan semacam. Jadi keluar dari zona nyaman, ya kan? Keluar dari zona nyaman itu sangat penting ketika kita mampu beradaptasi secara nyaman. Hal kelima atau hal terakhir yang membuat seseorang mampu beradaptasi dengan nyaman, yaitu kita harus memiliki tekad yang kuat atau tujuan yang jelas, tujuan yang menguntungkan tentunya buat kita. Jika saya kaitkan lagi dengan motivasi saya merubah tadi dari training offline ke training online, tentunya adalah berkaitan dengan alasan diri saya yang kuat, berkaitan dengan agar saya mampu mengaktualisasikan diri kita sebagai seorang trainer dan pada akhirnya adalah mendapat suatu pendapatan untuk kepentingan membiayai hidup kita. Jadi tekad tersebut penting bagi kita untuk bagaimana proses mempercepat adaptasi terasa lebih nyaman. Ya tadi tujuan yang jelas bagaimana ketika saya harus berubah nih sebagai seorang trainer yang dulunya offline menjadi online. Kenapa? Tekad saya tentunya agar saya bisa tetap aktualisasi diri saya, agar saya tetap bisa sharing pengetahuan saya. Ya tentunya agar pendapatan saya tetap bisa berjalan. Karena kalau ketika kita berhenti tidak melakukan training atau kita tidak mau tadi berubah offline ke virtual atau online, tentunya pendapatan kita akan tergerus. Jadi tentunya tekad yang kuat itu sangat penting dalam mendorong kita untuk menerima adaptasi terhadap perubahan-perubahan itu sendiri.
Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Saya akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang setiap hari akan terjadi dan akan selamanya terjadi. Kemampuan kita beradaptasi dalam menerima perubahan tersebut, dalam menjalani perubahan tersebut sangat penting agar hidup kita akan lebih mudah, lebih nyaman, dan tentunya lebih mampu untuk menghasilkan nilai-nilai baru dalam diri kita. Demikianlah materi saya hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.